Hai semuanya, jumpa lagi di channel Widya. Di video kali ini saya akan membagikan cara mudah membuat kue lapis tenun yang enak dan juga cantik. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe ya, karena Widya Kreatif akan selalu membagikan ide-ide bisnis menarik lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1200 ml santan atau setara dengan 6 gelas. Santan ini dari 1 butir kelapa ya. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan atau bisa diganti dengan vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan 200 gram gula pasir. Kalau suka manis, gulanya bisa ditambah ya. Kemudian ini dimasak sampai santannya mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah ya. Ini dimasak menggunakan api sedang saja. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian dinginkan santan sampai benar-benar dingin. Nah, ini santannya sudah benar-benar dingin. Langkah selanjutnya, yang pertama sekarang kita bersihkan dulu daun pandannya. Daun pandannya dibuang dulu ya. Nah, sekarang baru kita tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian ini kita aduk dulu, nggak tercampur rata juga nggak apa-apa, nanti akan kita tambahkan tepung lagi. Kemudian kita tambahkan lagi dengan tepung tapioka sebanyak 250 gram atau setara dengan 17 sendok makan. Kalau ini baru diaduk sampai benar-benar tercampur dengan rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita tambahkan air kapur sirih sebanyak 1 sendok makan. Untuk air kapur sirihnya ini opsional aja ya, kalau nggak diisi juga nggak masalah. Ini kita ambil yang beningnya aja, kemudian ini diaduk rata kembali. Nah, untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil, sebaiknya adonan ini kita saring dulu ya. Dengan begitu nanti lapis tenunnya itu bisa mulus, tidak ada tepung yang masih menggumpal. Nah, ini adonan yang sudah kita saring. Langkah selanjutnya, adonan ini udah siap untuk dibagi-bagi dan kita warnai ya. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk warna motifnya. Di sini saya bagi 3 karena saya menggunakan 3 warna motif. Yang pertama, saya menggunakan warna pink sebanyak 110 ml atau setara dengan 3 sendok sayur. Untuk sendok sayurnya di sini saya menggunakan ukuran agak kecil ya. Dan 75 ml untuk warna orange atau setara dengan 2 sendok sayur, dan 75 ml yang warna hijau atau setara dengan 2 sendok sayur. Oh ya, kalau untuk warna oranye di sini perpaduan dari warna kuning dan juga pink atau warna merah. Kalau untuk warnanya di sini bebas ya, kalau mau diganti pakai warna apa aja bisa, itu sesuai selera masing-masing aja. Nah, kalau sudah selesai mencampurkan warna, di masing-masing adonan motif ini kita beri tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan supaya adonannya lebih kental. Dengan begitu nanti akan mempermudah kita saat membuat motifnya. Jadi adonannya itu tidak mudah bleber ya. Ini diaduk rata sampai benar-benar tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya adonan ini kita masukkan saja ke dalam botol supaya nanti mempermudah kita untuk membuat motifnya. Lebih bagus lagi kalau kita punya botol yang tutupnya panjang ya. Kemudian sisa adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Satu bagiannya akan kita beri warna hijau sebagai warna dasar, dan juga 2 bagian lagi akan kita biarkan berwarna putih sebagai adonan dasar dan juga adonan pembatas. Nah, ini semua adonannya udah siap.
Oh ya, untuk warna putihnya kalau mau lebih solid lagi kita bisa menambahkan dengan pewarna putih ya. Kalau saya di sini tetap warna putih alami aja tanpa pewarna kalau yang warna putih. Langkah selanjutnya ini udah siap dimasak ya. Yang pertama kita siapkan dulu loyangnya. Di sini saya menggunakan loyang dengan ukuran 18x18, kemudian kita olesi minyak supaya nanti adonannya tidak lengket. Setelah itu kita panaskan kukusan. Kalau kukusannya sudah panas, baru kita masukkan loyang yang sudah diolesi minyak tadi. Kemudian sekarang kita buat frame-nya dulu. Untuk frame-nya di sini menggunakan warna putih dan hijau. Jadi yang pertama kita tuang warna hijaunya dulu sebanyak 110 ml atau setara dengan 3 sendok sayur, dan adonannya diratakan menggunakan sendok. Setelah rata ini dikukus selama 5 menit. Jangan lupa tutup pancinya dialasi dengan kain serbet bersih ya. Nah, setelah 5 menit kita timpa lagi dengan adonan dasar berwarna putih sebanyak 110 ml atau setara dengan 3 sendok sayur. Dan selalu ingat dirapikan ya menggunakan sendok supaya tidak ada adonan yang bolong-bolong. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit atau sampai adonannya mengeras. Nah, setelah mengeras seperti ini kita timpa lagi dengan adonan dasar berwarna hijau sebanyak 110 ml atau setara dengan 3 sendok sayur. Oh ya, selama proses memasak ini kita menggunakan api sedang saja ya. Kemudian ini dikukus selama 5 menit lagi. Nah, ini untuk frame bagian bawahnya ini udah selesai. Langkah selanjutnya sekarang kita masuk ke pembatas dengan menggunakan warna putih sebanyak 75 ml supaya netral. Dan ini dikukus lagi selama 5 menit. Jangan lupa dirapikan juga ya. Oke, setelah adonannya mengeras seperti ini, sekarang kita sudah mulai untuk membuat motifnya. Di sini saya menggunakan 4 garis. Kalau mau 5 garis juga enggak apa-apa. Kita bikin garis memanjang seperti ini karena tutup botolnya kurang panjang. Jadi saya rapikan menggunakan sendok ya. Dan baris kedua saya gunakan warna hijau. Baris ketiga warna orange. Kemudian untuk bagian pinggirnya saya gunakan warna pink lagi. Oh ya, supaya tidak bingung, untuk motif pertama ini kita sebut saja motif dasar ya. Motif dasar ini dimulai dari bagian pinggir, pojok seperti ini, mentok. Kemudian kalau sudah rapi, kita kukus lagi selama 3-5 menit. Yang penting adonannya mengeras, itu artinya adonannya udah bisa ditimpa lagi. Nah, ini motifnya sudah mengeras. Kemudian sekarang kita isi dengan pembatas warna putih sebanyak 75 ml atau setara dengan 2 sendok sayur. Yang penting warna putihnya ini enggak tebal ya, dikira-kira saja juga boleh. Dan ini dikukus lagi selama 3-5 menit. Setelah mengeras, sekarang kita lanjutkan ke motif lapisan kedua. Untuk garisnya sama ya, kita ngikutin garis yang tadi. Hanya saja untuk lapisan kedua ini kita geser ke kanan. Supaya tidak bingung, kita sebut saja kanan pertama karena ini kan untuk pertama kali kita bikin motifnya digeser ke kanan. Kalau yang tadi kan motif dasar, jadi sekarang kanan pertama. Jadi ini semuanya digeser ke kanan ya, seperti ini. Nah, kalau sudah rapi, kemudian ini dikukus lagi selama 3-5 menit. Dan setelah mengeras, kita timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 75 ml atau setara dengan 2 sendok sayur. Oke, setelah mengeras seperti ini, sekarang kita lanjut lagi ke motif tingkat ketiga atau kita sebut saja kanan kedua, karena kan ini untuk kedua kalinya kita bikin garis yang ke arah kanan. Jadi semua garisnya tetap digeser ke kanan ya. Kalau sudah rapi, baru kita kukus lagi selama 3-5 menit. Nah,
Nah, setelah mengeras, kita timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 75 ml atau setara dengan 2 sendok sayur. Kemudian rapikan. Setelah rata, kita kukus lagi selama 3-5 menit. Setelah mengeras, sekarang kita lanjutkan untuk membuat motif lapisan keempat, atau kita sebut saja kanan ketiga, karena kita sudah 3 kali membuat garis yang digeser ke kanan. Kemudian ini dikukus lagi selama 3-5 menit. Oke, untuk lapisan tingkat pertama ini sudah selesai ya, karena di sini saya cuma bikin 4 larik saja. Dan untuk warnanya juga sudah mentok ke bagian paling pinggiran kanan. Dan sekarang kita bikin pembatas dulu dengan menggunakan warna putih sebanyak 75 ml atau setara dengan 2 sendok sayur. Kemudian dikukus lagi selama 3-5 menit. Nah, ini sudah mengeras. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat motif tingkat kedua. Untuk motif tingkat kedua ini kita bikin garis yang sama. Hanya saja untuk motif tingkat kedua ini kita geser ke arah kiri dari badan kita. Jadi arah sebaliknya dari yang tadi ya. Supaya tidak bingung, kita sebut saja dengan kiri pertama atau kiri satu, karena kan ini pertama kali kita bikin motif dengan digesernya ke arah kiri. Jadi sama ya seperti tadi, hanya saja ini ke arah kiri kita. Nah, kirinya seperti ini aja ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ini dikukus lagi selama 3-5 menit. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi dengan adonan pembatas sebanyak 75 ml atau setara dengan 2 sendok sayur. Dan dikukus lagi selama 3-5 menit. Oke, ini adonan sudah mengeras. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat motif kedua tingkat 2 atau kita sebut kiri 2, karena ini kan untuk kedua kalinya kita bikin garis geser ke kiri. Kemudian ini dikukus lagi 3-5 menit. Setelah mengeras seperti ini, kita timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 75 ml atau setara dengan 2 sendok sayur. Kemudian dikukus lagi selama 3-5 menit. Oke, ini sudah mengeras. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat motif ketiga tingkat 3 atau kita sebut saja kiri 3, karena kan kita sudah 3 kali membuat garis ke kiri, sekaligus ini juga motif terakhir karena tadi kita ke kanan 3 kali, artinya ke kiri 3 kali juga ya. Dan warnanya bagian paling kiri juga sudah mentok. Kalau yang tadi mentok ke kanan dan sekarang mentok ke kiri. Kemudian dikukus lagi selama 3-5 menit. Nah, seperti ini. Jadi untuk tingkat kedua saya bikinnya 3 larik ya, sehingga total lariknya di sini ada 7. Tapi kalau mau bikin 9 larik, artinya untuk motif ke kanannya kita bikin 4 kali, dan untuk ke kirinya kita bikin 4 kali juga, serta 1 kali motif dasar. Dengan begitu totalnya ada 9 larik ya. Setelah itu kita isi dengan adonan pembatas sebanyak 110 ml. Kemudian ini dikukus selama 5 menit. Oke, setelah mengeras kita timpa lagi dengan adonan dasar berwarna hijau sebanyak 110 ml. Kemudian ini dikukus lagi selama 5 menit. Dan kita isi lagi dengan adonan dasar berwarna putih sebanyak 110 ml. Kemudian dikukus lagi selama 5 menit. Oke, sekarang ini yang terakhir kita isi dengan
adonan dasar berwarna hijau sebanyak 110 ml. Kemudian kalau yang ini kita kukus selama 25 menit ya. Oke, ini sudah dikukus selama 25 menit. Kemudian ini kita diamkan minimal 6 jam ya, sampai benar-benar dingin. Dan ini lapisnya sudah benar-benar dingin. Itu artinya lapis ini sudah siap untuk dieksekusi ya. Nah, nanti lapisnya akan seperti ini. Tapi kalau untuk bagian pinggirnya nggak rata, itu artinya saat tadi kita membuat motifnya nggak rata juga ya ke bagian pinggir, nggak sampai pinggir-pinggir banget. Dengan begitu hasilnya motifnya bagian pinggir nggak rata. Tapi setelah dipotong hasilnya cantik ya, seperti ini. Nanti teman-teman pasti bisa. Ini bikinnya mudah banget. Mungkin kalau ngelihat videonya itu sedikit bingung karena prosesnya memang panjang, tapi setelah praktek pasti akan lebih mudah lagi. Bahkan lapis tenun yang teman-teman bikin mungkin nanti bisa lebih rapi dan lebih cantik dari lapis tenun yang saya buat. Oh ya, kalau ini soal rasa itu udah pas banget ya, udah enak, menurut saya sih udah oke segini, manisnya juga sudah pas. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa di subscribe juga ya, karena masih banyak lagi ide-ide bisnis menarik lainnya yang akan kami bagikan.